Shalom, good morning Bapak Ibu. Senang ketemu dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Setiap pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat bersama dengan saya Pendeta Suheri Gultom. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita cari Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah tayangan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Berkatilah Tuhan semua umat-Mu yang menyaksikan. Berkatilah hamba-Mu dan kami semua tim sehati dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya setiap tayangan ini jadi berkat bagi banyak orang. Siapapun, kapanpun, dimanapun tayangan ini dibuka. Mereka yang menyaksikannya diberkati Tuhan. Dipulihkan Tuhan keluarganya. Dipulihkan keuangan, dipulihkan kesehatan. Dipulihkan masalah pekerjaan lebih baik lagi. Kasih karunia Tuhan turun lewat penyampaian firman Allah dan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Bapa. Ajar setiap kami Tuhan Yesus. Amin. Menghitung hari-hari yang Kau berikan. Agar turunlah kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajab jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mau diajar oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajak jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu
karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi nyatakan, mulialah nama-Mu Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajab jalan-Mu. Pimpin setiap kami Yesus. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Di pengakuan setiap kami Yesus, kami mengasihi-Mu dengan segenap Amin. hati dan jiwa. Amin Tuhan. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sekali lagi dengan iman, nyatakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyatakan kami mengasihi-Mu Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
menyenangkan hatimu. Sekali lagi nyatakan, kami renungkan Yesus. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu selamanya Yesus. Menyenangkan hatimu. Mari kita berdoa, mari kita sembah Tuhan. Kami sembah nama, Kami mau menyenangkan, kami menyenangkan hatimu Tuhan. Itulah kerinduan kami, setiap merenungkan firman-Mu siang dan malam, kesempatan melakukan perintah-perintah-Mu, melakukan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami menjadi pelaku firman Allah. selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, jadikan kami pelaku firman, jadikan kami sesuai rencana-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, Semuanya Tuhan, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu Yesus. nyatakan jalan-Mu, Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami diberkati dengan firman Allah di pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini saya memberikan tema, anak cucumu akan perkasa
di bumi. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Dalam kitab Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya, Mazmur 112 ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari kitab Mazmur ini, bahwa ada garansi anak cucu orang-orang yang hidup dalam kebenaran diberkati Tuhan. Tidak ada anak yang jahat. Yang ada anak salah asuh, salah didik, salah di dalam membentuk karakternya. Tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Punyakah kerinduan di hatimu anak cucumu perkasa di bumi? Anak cucumu diberkati. Tulis dalam kolom, anak cucuku perkasa di bumi. Anak cucuku diberkati di bumi. Kuncinya sama siapa? Orang tua. Orang tua menjadi kunci yang paling penting untuk anak cucu kita. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang hidup dalam kebenaran. Orang tua yang mengajarkan kebenaran. Dikatakan Mazmur 112 ayat 1, yang berbahagia adalah mereka yang suka kepada segala perintahnya. Jangan jemu-jemu mengajarkan ketetapan Allah. Jangan jemu-jemu mengajarkan firman Allah, mengajarkan takut akan Allah, mengajarkan siapakah Allah kepada anak cucu. Tentunya dimulai dari diri sendiri. Gak mungkin saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu tentang Allah kalau saya tidak mengenal Allah. Tidak mungkin saya mengajarkan kepada anak-anak saya takut akan Allah. Saya tidak takut akan Allah. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri saya. Ayat ini menekankan, ayo supaya setiap kita orang tua saat berjalan, pergi jalan-jalan, saat ada di mall lagi sedang duduk makan, saat di dalam rumah, dimanapun kita berada, sedikit tapi sering mengajarkan firman Tuhan, sedikit tapi sering. Tulis dalam kolom, sedikit tapi sering mengajarkan firman Allah. Mengajarkan firman Allah sedikit tapi sering, berulang-ulang. Kalau terlalu banyak, anak-anak itu langsung nolak. Terlalu berat, anak-anak itu menolak. Tapi sedikit di waktu yang tepat, cara yang tepat, intonasi yang tepat, suasana yang tepat. Sampaikan sedikit tapi sering. Anak-anak itu akan menerimanya. Dan itu akan masuk di alam bawah sadar. Apalagi anak-anak masih 0 sampai 12 tahun. Masih gampang masuk ke alam bawah sadar. Yang paling cepat itu di 0 sampai 8 tahun. Golden age. Anak-anak itu menyerap. Apapun diserapnya, buruk diserap, baik diserapnya, positif diserap, negatif diserapnya. Oleh karena itu, gunakan waktu yang ada ini. Ayat ini menggaransi bahwa anak cucunya akan perkasa. Jangan takut anakmu tidak kaya. Jangan takut anakmu tidak berhasil. Jangan takut anakmu nanti makan apa. Jangan takut anakmu nanti kau tidak jadi orang. Selama ini jadi apa? Saudara, takutlah kalau anakmu tidak dalam kebenaran. Takutlah kalau anakmu tidak hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Takutlah kalau anakmu tidak lagi baca Alkitab tiap hari. Takutlah kalau anakmu hidup dalam dosa perzinahan. Takutlah kalau anakmu hidup dalam pergaulan bebas. Takutlah kalau anak-anakmu menyimpang dari firman Allah. Lihat anak-anakmu Bapak Ibu. Investasi terbesar kepada anak. Orang Batak bilang anak kokido, hamoraon diau. Artinya apa? Anak-anakkulah kekayaan bagiku. 3 Yohanes 1 ayat 4 bilang begini. Bahwa sukacita orang tua adalah melihat anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Jadi tidak ada yang kebahagiaan yang paling bahagia selain melihat anak dalam kebenaran. Percaya kalau dia dalam kebenaran tidak mungkin miskin. Tidak mungkin kekurangan, tidak mungkin. Burung pipit dia pelihara. Bunga bakung dia pelihara. Apalagi anak-anak Tuhan.
Alkitab udah bilang anak-anakku tidak peminta-minta. Kitab Mazmur katakan ini jelas. Anak-anakku tidak pengemis. Kalau anakku jadi peminta-minta pengemis, siapa yang malu? Saya bapaknya. Kalau saya peminta-minta pengemis-ngemis kepada orang kaya, siapa yang malu? Bapa di sorga. Makanya saya tidak mau peminta-minta, pengemis-pengemis saya tidak mau. Karena saya anak Bapa di sorga, Bapak Ibu juga anak Bapa di sorga. Tanamkan ini kepada diri Bapak Ibu. Tanamkan, masih ada waktu mengajarkan iman, mengajarkan karakter, mengajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anak. Saudara, pertengkaran itu membuat banyak anak-anak tidak mengalami berkat atas melalui orang tuanya. Aku berdoa Bapak Ibu berhentilah bertengkar. Yang waras mengalah, tulis dalam kolom. Yang waras mengalah, tulis. Jadi yang orang yang gini-gini terus, orang udah diam pun masih, nah itu kan udah gangguan jiwa itu. Pemarah itu gangguan jiwa. Marah boleh, tegas tapi tidak pemarah. Pemarah itu gangguan jiwa, bawaannya marah aja. Marahi anak-anak, pas salah dimarahi, pas benar gak dipuji. Itu yang salah pendidikannya. Cobalah puji anak, kasih jempol. Kemudian kasih dia reward, kasih dia apresiasi, peluk anak. Dalam kesalahan pun peluk anak, jangan bentak. Ingat, sekali bentakan, sel saraf itu rusak sekian juta. Banyak rusak. Jadi trauma, pemalu, penakut. Kasihan anak-anak yang sering dibentak. Aku berdoa, jangan pernah bentak anak. Seorang opung telepon saya, mungkin lagi menyaksikan ini, yang sering melihat YouTube ini. Terima kasih opung, saya gak sebut marganya atau namanya. Dia berkata, doakanlah menantuku sama boruku yang masih mau membentak cucunya. Cucunya masih ya umur-umur 6-7 tahun mau SD. Dan dia bilang sering dibentak. Saya bilang kasihan. Saya merasa sedih waktu disampaikan itu. Saya sedih melihat orang tua bentak anak. Bukan gak boleh marah ya. Boleh, marah boleh, tegas boleh. Tapi nadanya benar. Bentak itu artinya apa? Kita menyakiti dia, menghancurkan dia, merusak hidupnya. Jangan lakukan itu. Saya sudah bertahun-tahun gak pernah bentak anak. Lama sudah. Anakku sekarang jadi sahabatku. Saya pernah dulu masa kecil mereka, saya menyesal. Saya kurang belajar. Mungkin masih ada luka di hatiku sehingga aku melukai anak-anak. Orang yang sudah bersih luka di hatinya, dia gak melukai siapapun lagi. Maka ingat, orang yang marah-marah itu orang yang terluka di hatinya. Orang yang menyakiti orang adalah orang yang ada sakit di hatinya. Orang yang melukai orang karena ada luka di hatinya. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Itu yang saya lakukan pada masa kecil anak-anak saya. Tapi tidak terlalu sering juga. Hanya beberapa kali. Tapi itu pun saya menyesalnya, bukan main. Saudara, jangan bentak anakmu. Peluk anakmu. Ajari anakmu. Didik anakmu. Gak ada ayatnya berkata pukul anakmu. Mungkin ada ayat berkata pukul dengan rotan. Itu jangan dibahasakan dengan bahasa letterlet. Ambil rotan pukul. Bukan. Didik itu maksudnya. Didik, ajarin itu maksudnya. Berulang-ulang. Masa Bapak di surga suruh kita ngambil kayu, ngambil besi, ngambil rotan, pukul anak. Itu bahasa alegoris. Artinya simbol. Didik anakmu. Ya, didik anakmu dengan tegas. Itu benar. Didik anakmu dengan jelas berulang-ulang. Saudara yang saya kasihi. Kenapa orang bisa bertengkar? Ada beberapa alasan kenapa banyak pernikahan bertengkar. Yang pertama adalah memang betul banyak perbedaan suami istri. Perbedaan suami istri ini 1001. Tapi perbedaan itu bukan untuk saling menghancurkan. Perbedaan itu untuk saling membangun, saling melengkapi, saling menopang. Sering sekali kita tidak mau mendengarkan isi hati pasangan kita. Saya sekarang yang saya kembangkan itu mendengarkan isi hati pasanganku, harapannya dan berkomunikasi yang nyaman. Pernikahan yang baik itu adalah kalau adanya komunikasi yang enak, yang nyaman. Tidak marah-marahan, tidak diam-diaman.
Anak-anak juga begitu. Nyaman ngomong dengan ayah ibunya, tidak marah-marahan, tidak diam-diaman. Kalau ada anakmu diam-diam, itu sakit mental. Kalau ada anakmu marah-marah meledak, itu sakit jiwa, sakit mental. Bayangkanlah kalau bapak marah-marah meledak. Ibu atau istri daripada ayahnya diam-diaman, silent. Anak-anaknya 4, 2 berteriak, 2 yang silent. Berarti semua sakit jiwa. Harusnya ditulis di depan rumahnya itu, selamat datang rumah sakit jiwa. Karena semua yang tinggal di rumah itu sakit jiwa. Ingat, orang yang jiwanya sehat, sembuh, apapun masalah di hatinya bisa disampaikan dengan baik-baik. Bisa disampaikan dengan enak. Tapi orang yang sakit jiwanya silent, ini sakit jiwa. Diam-diam, mendam. Makanya staf gereja saya selalu bilang, saya paling gak mau kalau punya staf itu mendam, diam. Tapi apalah daya, kadang-kadang ya masa kecilnya mungkin terluka. Sehingga sikap mendam ini banyak dialami orang. Gak mau menyampaikan isi hatinya. Kedua, ada orang yang berteriak-teriak. Aku berdoa rumah Bapak Ibu gak ada lagi berteriak-teriak. Gak ada lagi lempar piring. Gak ada lagi kata binatang. Tidak ada lagi diam-diaman. Semua masalah kalau didoakan baik-baik, dibicarakan baik-baik, intonasi baik, tempat baik, waktu yang baik, hasilnya pasti baik. Nah saudara yang saya kasih, betul banyaknya perbedaan suami istri. Perbedaan ini bukan untuk saling menghancurkan. Perbedaan itu untuk saling melengkapi. Salah satu perbedaan, istri kalau dia ada masalah, cara menyelesaikan bagaimana? Pada umumnya istri ngomong, merepet, bisa histeris bahkan, bisa ngomong. Nah, atau paling tidak ngomong mengeluarkan isi hatinya, itu yang baik. Itu yang baik. Banyak istri seperti itu, menyampaikan isi hatinya, mengeluarkan unek-uneknya. Tapi kalau suami, biasanya kalau ada masalah kayak kami ini, biasanya kadang pada umumnya ya, banyak diamnya, berpikir apa solusinya. Banyak merenung. Nah si wanita banyak bicara, si laki-laki banyak diam. Makanya kalau suamimu diam, lagi berpikir masalahnya gimana ya, solusinya gimana ya, bagaimana caranya menyelesaikannya. Nah begitu dia. Banyak perbedaan kalau yang wanita juga masalah melihat dengan pria melihat. Kalau wanita itu melihat dia pendek dan lebar. Makanya isi kulkas semua bisa dilihat dia. Buka lemari semua tahu dia di mana baju ini dia tahu. Letakkan kunci dimanapun dia bisa tahu. Karena dia pendek dan lebar. Kalau kami laki-laki itu panjang dan sempit. Makanya jangan heran kalau suamimu suruh cari kunci gak nampak. Suruh ambil jahe di kulkas gak nampak. Lihat bajuku tolong ambil di lemari bagian bawah sebelah kiri gak nampak. Kenapa? Karena memang kami didesain melihat jauh dan sempit. Wanita didesain melihat pendek dan lebar. Nah saudara, banyak perbedaan. Wanita pada umumnya dia bicara dengan perasaan. Kalau pria bicara dengan logika, banyak pakai pikiran. Itu pun saling melengkapi satu sama lain. Banyak hal yang akan saya sampaikan kepada saudara, perbedaan-perbedaan suami istri. Tapi sekali lagi itu bukan untuk saling menghancurkan. Jangan pernah paksa pasanganmu sama kayak engkau. Saya dulu begitu. Saya berharap istriku itu kayak aku maunya, fleksibel. Jangan terlalu kaku. Istriku maunya aku itu seperti dia, terprogram. Mulai bangun pagi, siang, sore, malam. 1, 2, 3, 4, 5. Istriku begitu orangnya. Dia orangnya punya planning dan cenderung kaku. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah betul itu baik. Tapi gak boleh terlalu kaku. Nah saya terlalu kadang juga fleksibel. Tapi gak boleh terlalu fleksibel. Jadi saling melengkapi. Sekarang kami saling melengkapi. Istri saya mau fleksibel sedikit. Dan saya juga mau mengikuti rencana-rencana yang sudah disepakatin. Supaya itu menjadi pegangan ke depan. Kalau mau dipersoalkan bisa jadi persoalan. Macam lah persoalan rumah tangga ini. Saya pernah hanya bertengkar hanya gara-gara napas sama istriku. Disuruhnya aku ambil botol aqua. Tolong dulu Pak ganti botol aqua itu. Terus saya tarik napas panjang. Langsung istriku datang. Papa gak senang ya angkat botol aqua?
Aku bilang, aku kan tidak bilang tidak mau, aku hanya tarik napas. Ya kenapa napasmu panjang? Sejak itu aku gak mau lagi napas panjang sama istriku. Jadi sama istriku selalu napas pendek. Kalau napas panjang, marah dia. Asal disuruhnya aku gak boleh napas panjang. Nah, napas panjang bagi dia adalah kesal mungkin. Mungkin bagi saya napas panjang bisa gak kesal. Cari tenaga. Kan orang main karate itu kan napasnya gini kan. Kan gitu. Tapi masalah napas pun bisa loh. Jadi istri itu ahli menafsirkan nafas. Kami nggak bisa menafsirkan nafas. Ya seperti itu, hanya kata-kata masalah kata tidak. Saya pulang pelayanan telat, mendoakan orang sakit lagi. Jadi kita jalan-jalan ke mall, tidak. Telat sudah memang saya yang salah. Tapi kan situasi kadang-kadang. Bertanya 3 kali, jadi kita ke mall jalan-jalan, paham arti tidak? Cobalah Bu, Bapak bayangkan. Kalimatnya paham arti tidak? Ya bagi kami arti tidak laki-laki ya tidak. Pergilah aku keluar, ngopi sama kawan-kawan. Pulang-pulang aku disalibkan istriku. Egois, pendeta macam apa? Merepeklah pokoknya habis. Rupanya bagi istri kata tidak artinya bujuk aku, rayu aku, berusahalah kau, sabarlah kau, kasih uang tunai. Nah saudara, masalah pernikahan berulang lagi. Ternyata saya terlambat lagi, saya tanya. Bagaimana Ma, jadi kita ngopi-ngopi? Enggak. Dia bilang enggak. Di otakku adalah bujuk aku, rayu aku. Ku cuci piring, ku sapu rumah, ku buang sampah. Ada uang di kantongku, ku kasih ini Ma, kita jalan. Ku tanya 1 jam lagi, jadi kita ngopi? Katanya, pada mati ya. Itulah istri, makhluk halus. Artinya perasaannya halus. Artinya 1001 perbedaan bisa jadi persoalan. Tapi semakin kita menikah panjang, semakin lebih banyak waktu menikah, semakin mengenal pasangan, semakin sadar pasangan siapa. Mengenal apa harapannya, pengertiannya, apa yang diharapkan dia, isi hatinya. Belajar, sebenarnya masalah pernikahan gak banyak. Masalah komunikasi, masalah keuangan, masalah apa lagi kira-kira? Masalah hal-hal selera makanan. Ya, saya dulu pernah juga masalah memilih makanan, saya pernah bertengkar sama istri. Ya, dia hanya minta, dia nanya, makan apa kita Pak? Aku bilang, kita makan BPK, babi panggang karo. Baru dia bilang, itu aja. Ya aku bilang, jadi udah makan Chinese food. Minggu lalu makan Chinese food, katanya lagi coba. Akhirnya apa aku bilang, mau mama apa? Ya kita makan sate Padang. Dari tadi kayak kan udah selesai. Gak usah bertengkar, gak usah masalah jadi masalah. Hal-hal kecil kadang-kadang bisa jadi persoalan. Tapi sudah saya tutup lembaran pertengkaran dengan istri. Bertahun-tahun tidak ada. Kenapa? Karena saya belajar. Belajar. Untuk membangun rumah tangga, Amsal 24 ayat 3. Penting pandai membangun rumah tangga. Penting belajar. Tidak ada orang yang sempurna rumah tangganya. Tidak ada yang tamat. Yang ada itu sedang belajar. Dengar podcast. Dengar dari YouTube Pak Suheri Gultom. Banyak bicara keluarga. Belajar. Saudara, 1001 perbedaan membuat pertengkaran suami istri. Kenapa lagi banyak pertengkaran rumah tangga? Tidak adanya teladan dalam pernikahan. Ayah ibu saya pun tidak sempurna, nggak ada teladan. Mertua saya juga nggak sempurna pernikahan mereka, kurang teladan. Bahkan parah, tidak ada teladan. Bayangkanlah kalau suami istri yang cerai, teladan apalah yang mau ditularkan kepada anak-anak? Tidak mudah itu. Tidak mudah, saya tidak bilang pasti rusak anak-anaknya, tidak. Tapi berpotensi rusak, berpotensi mengulangi. Tapi kalau orang tua belajar dari kegagalan mau mengajarkan kepada anak-anaknya, jadi kegagalan menjadi guru yang terbaik. Kegagalan menjadi guru yang terbaik. Saya pun pernah gagal dalam membangun hubungan yang baik dengan istri, bertengkar maksudnya berulang-ulang. Tapi kita orang benar, jatuh 7 kali, bangun 7 kali. Jangan menyerah. Pasti ada jalan keluar. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan, sudah ada jalan keluarnya supaya engkau sanggup menanggungnya. Pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ada garansi Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadilah teladan pernikahan bagi anak-anakmu. Ingat, warisan terbaik bagi anak-anak adalah pernikahan yang baik bagi anak cucu kita.
Saya kejar ketinggalan saya kejar kesalahan saya, kegagalan saya. Puji Tuhan, anak-anak kami bisa melihat pernikahan kami yang baik saat ini. Saudara, iblis ingin menghancurkan pernikahan. Adanya iblis di dunia ini ingin menghancurkan pernikahan. Iblis gak suka pernikahan yang bahagia. Dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi ada peperangan dalam roh. Di alam roh ini. Karena iblis selalu berkeliling mencari mangsa. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan iblis berkeliling mencari mangsa. Untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Menghancurkan pernikahan-pernikahan. Berjaga-jagalah. Sekarang ini pernikahan umur 50 tahun ke atas. Maksudnya usia orang 50 tahun ke atas. Mungkin pernikahannya sudah 25 tahun. Banyak yang cerai. Zaman now banyak yang cerai. Cerai bukan hanya pernikahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang udah menikah 30 tahun pun saya tangani cerai. 35 tahun pun mau cerai. Karena perselingkuhan, karena gak belajar. Oh saya tanamkan diri saya. Saya tidak mau santai, saya belajar terus. Saya tidak mau memberi kesempatan kepada iblis menghancurkan pernikahan saya. Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Saya upgrade diri saya. Jangan Bapak Ibu pikir saya sudah posisi nyaman. Tidak. Saya belajar, saya berjaga-jaga. Bagaimana pernikahan kami baik. Bagaimana tidak ada pertengkaran. Kenapa? Saya belajar. Dan saya waspada, saya berjaga-jaga. Karena ada iblis musuh kita yang ingin menghancurkan pernikahan. Apalagi pendeta. Wow, pendeta itu paling mata iblis itu paling kuat oleh pendeta. Kenapa? Karena kalau hancur pernikahan pendeta, jemaat juga meniru teladan pendeta. Maka jemaat bilang pendeta aja juga hancur kok. Cerai kok, selingkuh kok ya. Ya sudah kita ikut juga. Jadi gampang jemaat hancur. Tapi jangan mau ya, mana tahu ada pendeta Bapak Ibu lihat hancur, selingkuh, jangan. Biarlah dia itu. Pendeta pun dia manusia juga yaitu. Saya pun manusia juga. Yang penting ibu, tanamkan di hati ibu. Aku mau mewariskan pernikahan baik kepada anak cucuku. Yang keempat, kurangnya pengetahuan pernikahan dalam keluarga. Banyaknya perbedaan suami istri sehingga banyak pertengkaran, persoalan. Tidak adanya teladan dalam pernikahan nomor 2. Iblis ingin menghancurkan pernikahan, kurangnya pengetahuan pernikahan dalam keluarga. Amsal 24 ayat 3 dikatakan, dalam Amsal 24 ayat 3, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Perlu ada hikmat, pengertian, kepandaian. Untuk pandai harus belajar. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menyaksikan tayangan ini, keluarganya dipulihkan. Berikan hikmat, pengertian, kepandaian yang daripada Allah. Sehingga kami membangun pernikahan kami dengan takut akan Tuhan. Mengajarkan kepada anak cucu kami hidup dalam kebenaran. Takut akan Allah, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami gak perlu khawatir akan masa depan anak cucu kami. Karena Engkau menjamin masa depan anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkatilah Tuhan setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Suami istri dipulihkan. Pernikahan mereka bisa lebih baik. Pasangan yang lari dikembalikan. Kembali kepada pasangan yang semula. Anak-anak yang trauma dipulihkan. Anak-anak yang terluka dipulihkan. Orang tua juga hatinya dipulihkan. Supaya orang tua hatinya pulih. Memulihkan anak-anak mereka. Tuhan, bungkuslah dengan darah-Mu setiap keluarga-keluarga yang menyaksikan tayangan ini. Karena ada iblis yang ingin menghancurkan pernikahan-pernikahan. Ada iblis yang menghancurkan anak-anak dan keluarga. Bungkuslah dengan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami berjaga-jaga. Biarlah kami waspada. Biarlah kami terus mengupgrade diri kami. Mempelajari tentang keluarga dan pernikahan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah setiap yang sakit juga. Taruh bagian tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengurapi bagian tubuhmu yang sakit. Terimalah mujizat kesembuhan. Sembuhlah oleh bilur-bilurnya. Sembuhlah oleh kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus sering perkatakan, aku sembuh, aku sehat oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Tuhan berkati obatmu dan Tuhan berkati tenaga medis yang engkau kunjungi. Tuhan memberkati juga keuanganmu, pekerjaanmu, usahamu, ekonomimu. Semakin diberkati Tuhan. Diberikan hikmat, kreativitas, kekuatan, semangat, kesehatan. Pembeli yang cukup untuk membeli apa yang engkau jual. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga Tuhan buat mereka yang membutuhkan pasangan. Mereka yang membutuhkan keturunan, membutuhkan penjualan rumah, penjualan tanah.
apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom ini, hamba mau berdoa berkat Tuhan turun. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, diberkati yang berharap kepada Tuhan. Mari kita mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Bapak Ibu, bagilah link ini, sharelah sebanyak mungkin kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu membagi link ini, Bapak Ibu sudah terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang rindu menghubungi saya di WA 0811 637347 untuk konseling, tapi hanya di chat, jangan di call, karena jadwal saya sudah padat. Kita usahakan bisa untuk bertemu dan atau kita bisa melalui WA call. Bapak Ibu yang terberkati, ingin mendukung pelayanan hamba Tuhan, silakan menabur di dalam rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara, kiranya berkat firman memberkati setiap saudara. Dalam Tuhan Yesus, diberkati setiap yang menyaksikan. Amin. Bye-bye, sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi. Sarangeo, I love you so much. Horas, Yahubu, menjua-jua, shalom.